Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2023 dan ini adalah bagian yang ke-35. Pada video ini kita akan membahas soal lagi yang berkaitan dengan topik kinematika. Nah, sebenarnya soal ini sudah dibahas di bagian sebelumnya, tetapi di pembahasan kali ini kita akan menggunakan pendekatan lain yang menurut saya pendekatan ini jauh lebih mudah ya daripada pembahasan yang sebelumnya. Oke, kita baca soalnya. Pada T sama dengan 0, mobil A berada 10 km di depan B. Mula-mula kecepatan mobil A adalah 60 km per jam yang diberi simbol V0A dan percepatannya AA 10 km per jam kuadrat. Sedangkan mobil B bergerak dengan kecepatan awal yang diberi simbol V0B 50 km per jam dan percepatannya yaitu AB 20 km per jam kuadrat. Pada saat B di depan A sejauh 30 km maka kecepatan B adalah titik-titik kilometer per jam. Baik, sebelum kita membahas persoalannya, kita akan menggambarkan dulu kejadian pada saat mula-mula sampai ke kondisi yang ditanyakan, yaitu pada saat B berada di depan A sejauh 30 km seperti ini. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa posisi A berada di depan mobil B ya, mobil A-nya berada di depan mobil B. Kita asumsikan mobil sedang bergerak ke arah kiri. Kemudian A ini memiliki kecepatan awal yaitu V0A 60 km per jam. Kita tuliskan di sini dia memiliki V0 yang untuk A berarti sama dengan 60 km per jam. Satuannya ikut yang ada di data. Kemudian pada saat yang sama B juga akan memiliki V0 yang nilainya V0B yaitu 50 km per jam ya. Kita tulis V0 di sini nilainya 50. Kemudian A itu memiliki percepatan yaitu 10 km per jam kuadrat. Jadi di sini A juga memiliki percepatan yang nilainya sama dengan 10 km per jam kuadrat. Dan B juga memiliki percepatan arahnya sama ke arah kiri misalkan. Dia memiliki percepatan 20 km per jam kuadrat. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa percepatan yang dimiliki oleh B itu lebih besar daripada percepatan yang dimiliki oleh A. Maka yang terjadi nanti perubahan kecepatannya B juga akan lebih besar daripada perubahan kecepatannya A. Sehingga suatu ketika B itu pasti akan menyalip A. Misalkan kita sebut posisi menyalipnya itu ada di posisi sebelah sini. Nah, di sini itu B akan menyalip A misalkan, kemudian B akan berada di depan A, sehingga sekarang posisinya B berada 30 km di depan A. Seperti ini. Jadi kita buat dulu jaraknya B 30 km berada di depan mobil A ya. Artinya dia di sebelah kiri mobil A kalau menurut gambar ini. Kemudian garis yang ini adalah posisi menyalip. Nah, pertanyaannya adalah pada saat posisinya B itu 30 km di depan A, maka kecepatan B-nya di sini berapa ya? Kita akan mencari nilai VB. Nah, sekarang kita akan lihat dulu hubungan-hubungan yang bisa kita peroleh dari gambar ini. Yang pertama, kita akan membuat jarak yang ditempuh B pada saat dia berada 30 km di depan mobil A. Mengacu pada acuan awal, posisi B awal di sini, maka kita sebut jarak B yang dia tempuh untuk menjadi 30 km di depan A kita sebut sebagai SB. Kemudian pada saat yang sama kita juga bisa mencari jarak A yang ditempuh untuk menjadi posisinya 30 km di belakang B, yaitu kita sebut sebagai SA seperti ini. Sini kita tuliskan SA. Jadi SA itu jarak yang ditempuh A sampai posisinya menjadi 30 km di belakang mobil B. Selanjutnya kita perhatikan gambar ini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa panjang B atau SB itu tidak lain adalah SA kemudian ditambah dengan 30 km ditambah lagi dengan 10 km ya. Maka kita bisa tulis SB itu sama dengan SA ditambah dengan 30, kita tulis terlebih dahulu, ditambah lagi dengan 10 ya. SB sama dengan 30 ditambah SA ditambah 10. Kemudian SB-nya kita akan menggunakan persamaan GLBB karena baik A maupun B itu bergerak secara GLBB ya. Maka S-nya bisa kita tuliskan sama dengan V0 dikali T kemudian plus karena dipercepat setengah AT kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Untuk yang SB berarti V0-nya 50, A-nya 20. Maka kita tuliskan 50 dikalikan dengan T atau waktu ditambah dengan setengah dikalikan A-nya adalah 20 dikali T kuadrat. Sama dengan untuk yang SA caranya sama yaitu 60 V0 dikali T kemudian plus setengah dikalikan percepatannya itu 10 ya. AA-nya adalah 10 dikalikan dengan T kuadrat. Kemudian ditambah dengan kita langsung jumlahkan 30 ditambah 10 yaitu 40. Selanjutnya kita akan rapikan bentuk persamaannya. Kita akan memiliki 50 dikali T atau 50T kemudian plus
Setengah dikali 20 adalah 10, T kuadrat sama dengan 60 dikali T, 60T plus setengah dikali 10 itu 5, T kuadrat ditambah dengan 40. Lalu kita akan kumpulkan ke ruas kiri semuanya ya. Jadi untuk yang bagian T kuadrat kita lihat 10T kuadrat dikurangi dengan 5T kuadrat. Karena kita pindah ke sini maka kita dapatkan 5T kuadrat. Kemudian ada 50T dikurangi dengan 60T, maka kita dapatkan negatif 10T. Kemudian yang 40 kita pindah aja ke ruas kiri jadi negatif 40, maka ruas kanannya sama dengan 0. Untuk mempermudah, bentuk persamaan terakhir ini adalah persamaan kuadrat ya, dan semuanya bisa dibagi 5, maka kita bagi semuanya dengan 5. Baik ruas kiri maupun ruas kanan seperti ini. Kita bagi 5, maka kita dapatkan 5T kuadrat dibagi 5 adalah T kuadrat, 10T dibagi 5 adalah 2T, jadi ini negatif 2T. Negatif 40 dibagi 5 adalah negatif 8, sama dengan 0. Kita faktorkan jadi T, kemudian di sini juga T, kemudian sama dengan 0 ya. Kita cari bilangan yang jika dijumlah negatif 2, jika dikali negatif 8. Tentu bilangannya adalah negatif 4 dengan positif 2. Sehingga kita memperoleh nilai T-nya, yaitu T sama dengan 4 dan T sama dengan negatif 2. Ingat bahwa T di sini adalah waktu ya. Jadi secara fisis waktu itu tidak mungkin bernilai negatif. Maka untuk hasil atau akar yang nilainya T sama dengan negatif 2, solusinya kita tidak pakai karena tidak memenuhi. Sehingga kita bisa tahu bahwa waktu yang diperlukan B untuk berangkat dari posisi awal tadi sampai dia 30 km di depan A itu adalah 4 jam. Waktunya adalah 4 jam. Setelah kita tahu waktunya, maka kita bisa hitung kecepatannya. Jadi VB itu sama dengan gunakan persamaan GLBB kembali, yaitu V0 ditambah dengan AT. VB yang kita cari sama dengan V0-nya adalah 60 km per jam atau VB-nya 50 ya. VB itu 50 km per jam. Kemudian ditambah percepatannya tadi adalah 20. Kemudian kita kalikan dengan waktunya adalah 4. Jadi kita dapatkan nilai VB-nya sama dengan 50 ditambah dengan 80. Yang berarti kita dapat nilai VB-nya 130 km per jam. Artinya setelah berada di depan mobil A sejauh 30 km, B memiliki kecepatan 130 km per jam. Oke, seperti itu pembahasan untuk soal kali ini.